Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat dari buku Ibrani, pasal kelima ayat ke-7. Ini adalah kelanjutan dari apa yang saya bagikan kemarin, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah dibenarkan. Amin. Nah saudara, banyak ahli teolog yang percaya bahwa ayat ini tidak hanya berbicara mengenai kehidupan Yesus di bumi sebagai manusia secara keseluruhan, tapi secara spesifik ayat yang kita baca tadi itu mengacu kepada sebuah kejadian di sebuah taman, ya, di mana Yesus berada di bawah tekanan, ketakutan yang luar biasa. Ia menangis dan sampai mengeluarkan peluh keringat berupa darah. Nah, apa yang begitu luar biasa dari bacaan kita hari ini? Dan katakan bahwa ya dalam hidupnya sebagai manusia, ia berdoa, yang membawakan permohonan, ia menangis, ia mengeluh kepada Allah Bapa. Nah saudara, ini berbicara bahwa kita itu mempunyai seorang imam besar, seorang penyelamat, seorang sahabat di tempat yang tinggi, yang bisa bersimpati, yang ikut merasakan apa yang kita rasakan, ikut mengalami apa yang kita alami. Dia bukan hanya seseorang yang hanya jago berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang benar, yang tepat supaya membuat kita merasa tenang atau nyaman, tapi dia juga Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang tepat dan perlu supaya dia bisa merasakan, mengerti perasaan Anda dan saya hari ini. Kembali lagi, dia bukan Tuhan yang hanya jago berkata-kata, membuat janji dan supaya kita merasa tenang, tapi dia juga Tuhan yang turun tangan, yang ikut campur, yang melakukan semua yang perlu ia lakukan supaya ia merasakan apa yang kita rasakan. Ia mengerti saudara, ia tahu kesusahan kita, ia sudah melewati dan mengalami semuanya itu, dan hari ini ia ada bersama-sama dengan kita melewati setiap musim kehidupan kita. Dia Immanuel. Saudara, nah, kemudian ada kata doa dan permohonan. Doa dalam bahasa aslinya berbicara mengenai sebuah permintaan yang spesifik, sedangkan permohonan, ya, supplication, ya, itu berbicara di zaman dulu orang yang punya permohonan, ya, untuk hidupnya, dia kan selalu membawa ranting zaitun sebagai tanda damai, sebagai tanda menyerah. Apa artinya saudara? Artinya Yesus menunjukkan cara berdoa yang benar. Yang bahwa yang pertama, doa itu harus spesifik. Yang kita minta itu harus spesifik. Yang kedua, permintaan doa kita itu harus dengan datang dari ketidakberdayaan kita, dari ketidakmampuan kita, dengan pengakuan kita bahwa kita ini tidak mampu. Nah, kerendahan hati ini hanya bisa terjadi kalau kita sudah ada di ujung, di akhir dari kemampuan kita, dari ketidakberdayaan kita. Kita berkata, Tuhan, aku tidak kuat, tapi Engkau Tuhan yang kuat. Tuhan, aku tidak cukup baik, tapi Engkau Tuhan yang baik. Aku tidak cukup pintar, aku tidak cukup mampu, tapi Tuhan, Engkau Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Hikmat-Mu, pengertian-Mu melebihi, ya, dalam, tak bisa diselami oleh kemampuan manusia. Tuhan, aku tidak sanggup lagi, tapi Engkau Tuhan yang lebih dari sekedar sanggup. Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Nah, kabar baiknya saudara, dan kemudian kita tidak hanya berdoa pada orang asing, orang yang tidak kita kenal. Dikatakan bahwa Yesus menaikkan doanya pada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, ini berbicara mengenai Allah Bapa. Nah, saya ingin mengambil kutipan dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Dia berkata bahwa pernyataan ini sungguh luar biasa. Ya, pernyataan bahwa seorang penyelamat butuh diselamatkan. Dan di dalam tekanannya yang paling luar biasa, Yesus berdoa tidak hanya dari hati, tapi juga dari dengan pikirannya, dengan akal budinya. Dia benar-benar mengenal karakter kepada siapa yang naikkan doa-doa itu. Yang mengenal dengan intelligent siapa karakter Tuhan, pada siapa ia berbicara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa artinya? Artinya hari ini, apakah kita benar-benar mengenal kepada siapa kita naikkan doa-doa kita? Apakah kita benar-benar mengenal kepada siapa kita meminta tolong? Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan hanya berhenti di pengenalan akan masalah kita, akan persoalan kita. Jangan berhenti hanya merasakan dan mengerti dan menyadari bahwa kita butuh seorang penyelamat. Tapi lebih dari sekedar itu, marilah kita kenali siapa penyelamat itu, siapa Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kita
kita. Ayo kita mulai bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, Tuhan yang mampu membuka jalan, Dia Tuhan yang mampu melakukan mujizat, Dia Tuhan yang menggenapi janji-janjinya, dan di atas segalanya Dia adalah Tuhan terang di dalam kegelapan hidup kita. Nah saudara, yang terakhir dikatakan bahwa karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ya, terjemahan lain katakan karena ketaatannya, the obedience, submission, doa Tuhan Yesus dijawab. Saya mau tanyakan pada Anda, apakah Tuhan menghentikan hinaan, siksaan, dan bahkan kematian di atas kayu salib? Tidak, semuanya tetap terjadi walaupun Tuhan Yesus berdoa. Nah, terus kenapa dikatakan bahwa doanya telah didengarkan? Dan apa hubungannya kesalehan dengan di dalam kehidupan berdoa kita? Saya akan akhiri di sini. Yang pertama, saudara, Tuhan mampu menyelamatkan Yesus dari kematian, dan Dia mampu menyelamatkan Yesus dari semua siksaan, semua yang lalui. Nah, namun pertolongan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita. Tidakkah demikian dalam doa kita, dalam kehidupan kita? Waktu kita berdoa, kita itu sudah punya sebuah ide, sebuah gambaran. Oh, Tuhan kalau nolong saya caranya begini. Kita minta Tuhan menolong kita, membuka jalan, melakukan mujizat dalam hidup kita sesuai dengan maunya kita, bukan jalannya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Nah saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan mendengar doanya Yesus dengan apa? Dengan menguatkan Yesus melewati setiap hinaan, setiap siksaan, dan Tuhan juga mau memampukan Yesus selesai sampai akhir. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga menyelamatkan Yesus dari maut melalui kebangkitan. Ya, jadi yang kedua, apa lagi yang kita bisa pelajari dari ketaatan Yesus ini? Dikatakan bahwa Yesus itu taat sampai mati. Di sini kita belajar bahwa bahwa kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 8, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, ini adalah sebuah sikap hati yang harus kita bawa dalam kehidupan doa kita. Waktu kita berdoa, kita harus melihat semua aspek. Jangan hanya melihat aspek kebutuhan kita, keinginan kita, kemauan kita, tapi juga tanyakan apa kemauan Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita belajar seperti Yesus taat, tunduk sampai akhir. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya mengakhiri devotion ini dengan menguatkan Anda dengan sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang mendengar setiap jeritan hati Anda, Dia Tuhan yang mengerti setiap sakit hatinya Anda, Dia Tuhan yang mendengar doa-doa Anda, dan Dia sedang menjawab doa Anda. Mungkin jawaban doa Tuhan tidak sesuai dengan, tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi saudara, satu hal yang pasti, di dalam penantian kita akan pengharapan doa, Tuhan menjawab doa kita. Dia itu beserta dengan kita, Dia menguatkan kita, Dia menghibur kita, dan Dia memeluk kita dengan kasih anugerah, kasih karunia yang luar biasa. Kabar baiknya saudara, ini yang luar biasa saudara. Waktu Yesus ada dalam dunia ini, Dia terus berdoa, menunjukkan bahwa Ia bisa bersimpati dengan kita di dalam kelemahannya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam penderitaannya. Dia juga manusia, Dia berdoa. Namun saudara, saat ini Yesus ada di atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tahukah Anda, Tuhan Yesus tidak berhenti berdoa. Namun kali ini Dia tidak hanya berdoa dari kelemahannya, Dia tidak hanya berdoa karena Dia menderita sebagai manusia, tapi hari ini Dia berdoa, untuk Anda dan saya, berdoa untuk kelemahan kita, berdoa saat kita menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, berdoa saat kita mengalami penderitaan. Kita memiliki seorang imam besar yang tidak hanya mengerti, yang ikut merasakan, tapi kita punya seorang penyelamat yang berdoa bagi kita, kepada Allah Bapa, dan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berdoa kepada Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tetap berpegang pada iman pengharapan kita dan terus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.